Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya wadiin. Wassalatu wassalamu. Ala asyrofil ambiyai wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wassobihi ajmain. Amabad. Teman-teman siswa MTS Gondang dan SMP Nusantara yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan bertemu kembali walau melalui media online, untuk meneruskan materi pelajaran pada hari ini. Langsung saja, mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca umul kitab. Liridho ilahi ta'ala, wali syafaati rasulillah, wabi barokati jami'i masyayyihaina. Al-Fatihah. Teman-teman semua yang saya banggakan. Pada pertemuan pertama ini saya akan langsung masuk ke bab 1, yaitu akidah Islam. Simak materi hari ini sampai selesai, dan rangkumlah dalam buku catatan kalian. Sebagai presensi kehadiran, silakan like video ini, lalu tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Terima kasih. Pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata akada yakidu akidatan, yang berarti ikatan, atau perjanjian. Yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Maka, akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah, adalah sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Kata akidah tersebut, dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam, dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Dengan begitu juga, akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah, bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Dalil akidah Islam. Berbicara tentang akidah, yang paling pertama dan utama adalah konsep ketuhanan, baru kemudian konsep-konsep akidah yang lainnya yang sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Sembahlah Allah saja, dan jauhilah Toghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Begitulah, konsep ketuhanan yang harus diyakini oleh seseorang yang mengaku berakidah Islam, mentauhidkannya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka, sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Karena, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri,
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian pendapat pada ulama yang otoritatif yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, di antaranya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. 2. Al-Hadis. Hadis ialah, segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua, setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia, agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadits yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Adapun hadis yang menjelaskan tentang akidah adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Hadis riwayat Bukhari. Sekian pertemuan pada hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Al-afwu minkum, ihdinas sirotol mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.